Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Islam menyebar di Indonesia dengan cara damai, bukan dengan cara kekerasan. Terdapat beberapa cara yang menjadi sarana penyebaran Islam di Indonesia, seperti perdagangan, kesenian, perkawinan, dan pendidikan. Pada masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, pendidikan Islam diselenggarakan oleh masyarakat sendiri dengan mendirikan pesantren, sekolah, dan tempat latihan-latihan lain. Pendidikan berlandaskan dengan ajaran Islam dimulai sejak datangnya para saudagar asal Gujarat, India ke Nusantara. Abad ke-13 Masehi. Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak agama Islam masuk ke Indonesia, yaitu kira-kira pada abad ke-13. Islam pertama kali masuk di daerah Aceh, Darussalam, dan memiliki gelar Serambi Mekah. Setelah itu muncullah lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya seperti pesantren, dayah, surau. Nama-nama tersebut walaupun berbeda, tetapi hakikatnya sama, yakni sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan agama. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau 8 Masehi, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain perdagangan, ada juga dengan cara berdakwah, seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa, dengan ditemukan makam Fatimah binti Maimun bin Hitabullah. Di Mojokerto juga telah ditemukannya ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan makam ini adalah makam para keluarga istana Majapahit. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad ke-18 Masehi. Di hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat, ditemukan pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan melalui Kerajaan Banjar, dan dari Kalimantan Tengah ditemukan Masjid Gede di kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Gorontalo. Selanjutnya, pendidikan Islam ialah bimbingan yang dilakukan oleh seorang dewasa kepada anak didik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian muslim menurut ajaran Islam. Kegiatan pendidikan Islam di Aceh lahir, tumbuh, dan berkembang bersamaan dengan berkembangnya Islam di Aceh. Konversi massal masyarakat kepada Islam pada masa perdagangan disebabkan oleh Islam yang merupakan agama yang siap pakai. Asosiasi Islam dengan kejayaan. Kejayaan militer Islam mengajarkan tulisan dan hafalan, kepandaian dalam penyembuhan, dan pengajaran tentang moral. Masuknya Islam secara massal pada masa kerajaan Islam di Aceh tidak lepas dari pengaruh penguasa kerajaan dan peran ulama dan pujangga. Dalam konteks ini, pembicaraan akan membahas tentang pusat kajian Islam pada masa kerajaan Islam, dengan membatasi wilayah pembahasan di Aceh dengan batasan isu, makna pendidikan Islam masuk dan berkembangnya Islam di Aceh, dan pusat studi selama 3 kerajaan Islam besar di Aceh. Dalam perkembangan Islam di Aceh, peran dakwah sangat besar, karena dakwah tidak hanya berasal dari Arab, tetapi juga dari Persia, India, serta dari negara itu sendiri. Ada 2 faktor penting yang menyebabkan masyarakat Muslim mudah berkembang di Aceh, yaitu 1.
Lokasinya sangat strategis dalam kaitannya dengan Timur Tengah dan Cina. 2. Pengaruh Hindu-Buddha dari Kerajaan Sriwijaya di Palembang tidak terlalu kuat dikalahkan masyarakat Aceh, karena jarak antara Palembang dan Aceh cukup jauh. Masa kerajaan Islam di Aceh merupakan salah satu dari periodisasi perjalanan sejarah pendidikan Islam di Aceh. Sebagaimana lahirnya kerajaan Islam yang disertai dengan berbagai kebijakan dari penguasanya saat itu, sangat mewarnai sejarah pendidikan Islam di Aceh. Terlebih di Kerajaan Perlak. Adapun sultan pertama yang dinobatkan sebagai Sultan Kerajaan Perlak, Said Abdul Aziz, yang diberi gelar Sultan Alaiddin Said Maulana Abdul Aziz Shah dengan nama kota yaitu Bandar Khalifah sebagai nahkoda khalifah yang membawa angkatan dakwah Islam ke Perlak. Langkah pertama yang diambil oleh kerajaan Islam tersebut adalah mendirikan lembaga pendidikan di tiap-tiap kampung dengan nama madrasah. Orang Aceh mengucapnya dengan meunasah. Di setiap mukim didirikan lembaga pendidikan lanjutan yang bernama zawiyah. Orang Aceh menyebutnya dayah, yang diajarkan pengetahuan umum dan bahasa Arab. Setelah kerajaan Perlak mengalami kemunduran, maka berdirilah kerajaan baru yang disebut dengan Kerajaan Samudra Pasai. Raja pertama bernama Malikus Saleh. Pada masa pemerintahan Malik Ad-Dahir, penyebaran pendidikan Islam sangat berkembang pesat di antaranya penyebaran dakwah ke daerah Minangkabau, Palembang, Jambi, Patani, Malaka, Jawa, dan daerah lainnya. Menurut catatan Ibnu Battuta bahwa pada masa itu banyak datang ulama India, Persia, bagian dari kekuasaan Daulah Abbasiyah untuk mengajarkan agama kepada masyarakat dan berdiskusi dengan ulama pada masa itu. Selain itu, terdapat tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia, diantaranya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, lahir di Yogyakarta pada tahun 1869 Masehi dan meninggal pada tahun 1923 Masehi. Selanjutnya Kiai Haji Hasyim Hasyari, lahir di Jawa Timur pada tahun 1971 Masehi dan meninggal pada tahun 1947 Masehi. Kiai Haji Abdul Halim, lahir di Ciberelang, Majalengka pada tahun 1887 Masehi dan meninggal tahun 1962 Masehi. Dan Kiai Haji Wahid Hashim, lahir di Jombang, Jawa Timur tahun 1914 Masehi. Selanjutnya yaitu Zainuddin Labai El-Yunusi, Rahma El-Yunusiyah, Buya Hamka, Muhammad Narsir, dan Mahmud Yunus. Demikian sejarah singkat mengenai perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.